Alvaro ingin pergi selancar angin tetapi terpeleset. Tergelincir dari tebing jadi cobalah bertahan. Tapi selain pasir, Alvaro tidak menangkap apa-apa lagi. Pada akhirnya, Alvaro harus menggunakan wajahnya untuk mengerem. Sekarang Alvaro gemetar ketakutan, mencengkeram pasir sekuat tenaga. Namun Alvaro masih perlahan tergelincir ke bawah. Alvaro mencoba menggunakan tangannya untuk mengerem. Alvaro menggunakan wajahnya untuk mengerem lagi. Saat ini, ada telepon di ransel Alvaro. Alvaro berpikir tidak apa-apa menerima telepon ini saja. Alvaro menggunakan satu tangan untuk menggenggam telepon dengan tangan lainnya. Tapi begitu saya menyentuh telepon, itu tergelincir lagi. Untungnya, anggota badan Alvaro mampu berpegangan pada sisi tebing. Di bawah laut ada terumbu karang, jika jatuh di sana, yang ada hanyalah kematian. Alvaro berpegangan pada pasir, tetapi staminanya yang terkuras tidak dapat bertahan lama. Saat ini Alvaro sudah mulai menghitung. Alvaro menghitung irama ombak. Alvaro ingin melompat ke titik tertinggi tempat ombak menghantam. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Untungnya, Alvaro jatuh ke laut. Namun kekuatan tumbukan menyebabkan Alvaro menabrak karang. Alvaro dengan penuh semangat berenang ke permukaan, memberi selamat kepada dirinya sendiri. Namun Alvaro tidak tahu bahwa mimpi buruk baru saja dimulai. Pria ini putus asa. Alvaro jatuh ke laut, dia berenang ke permukaan. Alvaro memeriksa jenazah, untungnya tidak ada masalah besar. Alvaro bangkit dan menggerakkan tubuhnya, tiba-tiba dia pingsan. Gelombang membangunkan Alvaro. Beberapa waktu lalu, Alvaro tertimpa batu dan mengalami luka serius di tulang belakang dan tangannya. Pinggangnya juga robek besar. Bagian bawah sudah tidak terasa lagi, hanya jari kaki yang bisa bergerak. Alvaro mengeluarkan ponsel dari ranselnya, tetapi rusak. Karena ponsel basah, Alvaro berteriak minta tolong, tetapi tempat sepi itu kosong. Alvaro lalu melepas bajunya, mengobati luka di tangannya. Alvaro berbaring dan tertidur. Tidak lama kemudian Alvaro bangun lagi. Alvaro melihat sekeliling. Ketiga sisinya adalah terumbu karang, di belakang adalah laut besar. Sekarang, dia ingin pergi ke pulau jauh. Alvaro dengan ransel perlahan berenang ke laut dalam. Karena kaki dan satu lengannya tidak bergerak, mereka hanya bisa berenang dengan satu tangan. Segera setelah itu, Alvaro kelelahan, perlahan tenggelam ke laut. Saat ini, seorang gadis muncul di benak Alvaro. Dia menasihati Alvaro untuk tidak menyerah karena dia akan menunggunya. Alvaro membuka matanya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk naik ke permukaan dan berenang ke dalam pasir. Keesokan harinya, luka Alvaro meradang parah dan tidak berdaya. Alvaro menulis SOS di atas pasir, berharap seseorang akan melihatnya. Di kejauhan ada papan yang diterjang ombak. Alvaro merayap ke sana untuk mengambil papan itu. Tapi gelombang menyebabkan Alvaro pingsan. Gelombang demi gelombang membawa Alvaro ke laut. Menunggu Alvaro sadar kembali, Alvaro mencapai air yang dalam. Alvaro mencoba berenang ke pantai, mengaitkan ranselnya ke karang agar tidak tersapu ombak. Sekarang setelah Alvaro melihat sebuah helikopter, dia berteriak sekuat tenaga. Namun, mereka tidak mendengar teriakan Alvaro. Alvaro digantung di karang dan lukanya dipatuk oleh burung laut. Rasa sakit yang hebat membangunkan Alvaro. Alvaro melepaskan ranselnya dan jatuh tersungkur ke tanah, tulang punggungnya semakin sakit. Alvaro merangkak ke pantai dengan tangannya, melihat sekaleng air, tetapi di dalamnya kosong. Kamu masih belum makan apa-apa. Rasa sakit yang tajam menjalar ke lengan Alvaro, yang ternyata adalah sebuah kail. Alvaro mencoba melepaskan kailnya. Alvaro dalam keadaan koma sampai dia terbangun di malam hari, bersandar ke belakang untuk melihat langit berbintang. Dalam imajinasi Alvaro, makanan mewah muncul. Namun kenyataan membangunkan Alvaro. Alvaro merangkak ke karang dan menemukan selembar uang kertas. Alvaro membuka uang kertas untuk menghilangkan dahaga. Alvaro menutupi tubuhnya dengan jaring ikan dan foil untuk mencegah dehidrasi. Pada saat itu, tiba-tiba ada ledakan guntur. Akhirnya, Tuhan memberikan harapan kepada Alvaro. Alvaro buru-buru membuka foil dan mengeluarkan cangkir untuk bersiap-siap kehujanan. Hati Alvaro bersukacita. Tak disangka, gunturnya besar tapi hujannya kecil. Setelah beberapa tetes hujan, berhenti. Alvaro harus membuka uang kertas, mencoba menyedot tetesan air. Alvaro menangis dan merasa putus asa. Alvaro terus mengatakan bahwa dia tidak ingin mati. Pagi selanjutnya,
Alvaro meraih tongkat kayu sepanjang 40 cm, menatap mangsanya yang mendekat. Perburuan ini gagal. Alvaro memarahi dengan keras. Saat itu, di pasir terdengar suara telepon. Pada akhirnya, dia memiliki harapan untuk diselamatkan. Alvaro mencoba mengambil telepon dan meminta bantuan orang tuanya, tetapi mereka tidak mendengar. Mereka tidak membalas Alvaro. Ternyata hanya video. Harapan menyala kembali menjadi putus asa. Dalam mimpinya, Alvaro melihat dirinya pergi ke pantai, berselancar, bermain dengan teman-temannya. Alvaro menulis SOS lagi di pasir, lalu pingsan. Alvaro melihat sesuatu di laut jauh, sebuah perahu kecil. Alvaro menggunakan seluruh kekuatannya untuk merangkak ke laut. Alvaro ingin segera mendekati perahu itu. Tapi tidak ada apa-apa di laut, jadi mungkin Alvaro paranoid. Alvaro kehilangan satu harapan terakhir. Tapi bayangan hitam tiba-tiba muncul. Itu adalah perahu kecil yang dilihat Alvaro. Alvaro diselamatkan. Film ini didasarkan pada kisah nyata. Alvaro akhirnya diselamatkan. Ada saat ketika Alvaro di film itu menangis, kesakitan. Alvaro tidak memiliki keterampilan bertahan hidup. Namun Alvaro mengandalkan ketekunan dan semangat. Alvaro telah menunggu orang lain untuk menyelamatkan nyawanya. Jadi bekerja keras dan bertahan, mungkin harapan menanti Anda di depan. Sampai jumpa lagi, selamat tinggal.